Halo, assalamualaikum rekan-rekan trader semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, jemput channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainnet terbuka diluncurkan oleh Kortim. Amin. Langsung kita bahas informasi hari ini apa yang bisa kita kupas rekan-rekan ya. Membuka waktu mainnet membutuhkan upaya bersama dari semua komunitas. Kortim mengajak semua perintis untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada Pi Network. Silahkan pelajari caranya, jadi jangan tanya kapan mainnet terbuka. Tanyakan saja pada diri Anda apakah Anda berkontribusi pada Pi Network, atau hanya ketika semua komunitas bekerja sama dan bekerja sama, terutama ketika harga seragam yang aman dan tercapai, utilitas ekologi dapat berjalan dengan lancar. Jadi di sini informasinya rekan-rekan ya. Apakah kita sudah berkontribusi pada Pi Network? Apakah kita sebagai perintis atau pionir sudah memberikan suara kepada Pi Network? Maka di sini yang jelas bukan hanya kita menambang saja ya, tapi harapan dari Kortim kita ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian Pi Network menuju ke fase terakhir, yaitu open mainnet. Karena apa? Tanpa adanya kontribusi dari pionir di seluruh dunia atau semua pionir, project Pi Network tidak akan berjalan dan tidak akan selesai rekan-rekan. Karena apa? Kontribusi sangat diperlukan karena untuk mematangkan utilitas jaringan, dan juga kontribusi dari perintis atau katakanlah pionir diperlukan untuk membentuk suatu nilai, di mana nilai itu diperlukan utilitas jaringan yang tinggi dan ekosistem yang banyak. Dan ekosistem yang besar juga ekosistem yang bisa menjadi satu dan bisa bekerja sama, bukan hanya saling sikut dan saling sodok. Karena yang diperlukan ekosistem atau komunitas Pi Network dan anjuran dari Kortim semuanya bisa berjalan kompak seiring sejalan, di mana bisa memberikan suara atau kontribusi dengan berbagai macam cara supaya Pi Network ini berjalan, supaya Pi Network ini bisa selesai dan bisa tercapai apa yang diinginkan, yaitu fase terakhir, yaitu fase mainnet terbuka. Selain itu, untuk membentuk suatu nilai dan memberikan nilai tertinggi atau tinggi kepada Pi Network, itu diperlukan utilitas yang tinggi dan pembentukan jaringan utilitas yang matang, di mana tanpa adanya kerjasama para pionir di seluruh dunia dan bekerja sama di dalam ekosistem Pi Network, tidak akan tercapai yang namanya utilitas jaringan, di mana itu untuk membentuk suatu nilai. Kalau utilitas jaringan tidak tercapai, maka nilai koin Pi tidak akan tercapai juga rekan-rekan, apalagi open mainnet ya. Jadi yang diperlukan oleh jaringan Pi atau Pi Network atau yang diharapkan oleh Kortim, semua pionir yang ada di seluruh dunia bisa bekerja sama, bisa menjadi satu dalam wadah ekosistem jaringan Pi Network dan membentuk jaringan atau utilitas jaringan Pi yang baik, yang bagus, di mana ketika ada kontribusi dan banyak kontribusi dari pionir, baik itu lewat video pendek yang dikirimkan kepada Kortim dan menjadi pengembang, menjadi vendor dan bertransaksi dalam platform atau yang di luar platform lewat peer-to-peer ya. Jadi lewat peer-to-peer yang diharapkan ini dalam microsite mainnet itu berjalan dengan baik dan harga juga disesuaikan, tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Jadi dimana kita katakanlah sebagai pionir, kita mawas diri, tahu diri bagaimana cara berkontribusi untuk Pi Network ini supaya nanti bisa sukses rekan-rekan ya. Jadi kita tahu arahan dan kita bisa mengarahkan diri kita sendiri, kita berkontribusi dari sisi mana,
dan kita bisa berharap dengan kontribusi kita itu bisa memberikan suara atau masukan kepada Kortim dan menjadi evaluasi pada Kortim, di mana setiap perintis atau pionir sudah melakukan barter peer-to-peer atau menjadi vendor atau katakanlah menjadi pengembang dan lain-lainnya. Dengan berkontribusi seperti itu, maka Kortim bisa mempunyai bahan untuk menganalisa, mengevaluasi, untuk menurunkan nilai, dan nanti ketika dirasa sudah siap, Kortim akan menurunkan jadwal open mainnet atau mainnet terbukanya, dengan catatan semua pionir sudah melakukan KYC atau katakanlah 80% atau katakanlah mendekati penyelesaian KYC itu bisa dilakukan atau bisa diturunkan jadwal open mainnet rekan-rekan ya. Jadi diharapkan semua pionir yang belum KYC bisa melakukan KYC dan bisa cepat menyelesaikan KYC-nya. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kita bukan hanya berharap kapan open mainnet akan diluncurkan, tapi kita bagaimana kita berkontribusi pada Pi Network supaya perkembangan utilitas jaringan Pi ini cepat terbentuk dan nilai cepat diturunkan oleh Kortim, juga menuju ke fase mainnet terbuka, di mana kita sering-sering saja melakukan barter atau katakanlah transaksi dengan sesama pionir atau peer-to-peer ya. Barter peer-to-peer, di mana itu adalah membentuk suatu nilai dan jaringan atau utilitas jaringan itu nanti bisa menjadi bahan oleh Kortim untuk mengevaluasi dan menentukan nilai koin Pi. Jadi seperti itu. Dan ketika dirasa sudah cukup untuk utilitas jaringan Pi matang, diturunkan nilai, juga KYC sudah banyak yang selesai, sudah mendekati penyelesaian atau katakanlah 80% ya, itu nanti Kortim akan siap meluncurkan jadwal open mainnet kapan diturunkan. Jadi seperti itu rekan-rekan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat rekan-rekan semuanya ya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.